segala sesuatu itu kosong. Jadi kosong itu ya enggak ada maknanya. Hanya kita aja yang bikin-bikin seolah-olah penting, kamu pilah-pilah sendiri, ini penting, ini enggak penting, ini sip, ini enggak sip, ini enak, ini enggak enak. Itulah permainan kita di dunia. Hakikatnya kosong, enggak ada apa-apanya. Nama besar, kekayaan, apalagi yang kamu anggap penting. Pasangan cakep, apalagi enggak, semuanya kosong. Kamu punya pasangan cakep paling bertahan berapa tahun? Enggak ada 20 tahun, kecuali operasi plastik. Ya kan, operasi plastik pun enggak lama kan? Enggak tahan lama, kamu bawa keluar kena panas mesti lelah. Itu plastik. Iya. Kok mau operasi plastik itu ya. Jadi segala sesuatu itu kosong. Tinggal kamu sebut, terus kamu pilih apa wis yang sangat penting. Bahkan beberapa minggu yang lalu Tuhan sekalipun ternyata selama ini bukan Tuhan yang sebenarnya, hanya konsepku tentang Tuhan. Bukan kita tawuran, ini mungkin bukan Islam yang benar yang kita tawurkan, hanya persepsi kita masing-masing tentang Islam. Yang satu gaya Sunni, yang satu gaya Syiah, dan tawuran berabad-abad. Yang diperebutkan kosong. Apa sih yang diperebutkan? Islam yang sejati, Islam yang benar, apa akeh-akehan jumlah pengikut, atau banyak-banyakan pengaruh. Kalau sudah pengikutnya banyak terus ngapain? Akhirnya juga kosong. Nama besar, popularitas. Memangnya enak kalian populer itu. Kamu nonton artis di TV itu kan kepingin luar biasa. Aku yang jadi artis ya. Naik panggung semua orang teriak. Atau ya enak kayak gitu. Saya nggak jamin. Kamu sekarang masih bisa nongkrong, bisa ngangkring, bisa ngerokok pinggir jalan. Coba kamu jadi artis. Nggak iso. Artis itu begitu nggak laku pasti miskin. Kenapa? Gaya hidup. Begitu dia nggak laku, nggak bisa kan dia mau nongkrong pinggir jalan, mau ngangkring tetap dengan gaya waktu dia jadi artis. Tapi ya modalnya sudah nggak kuat. Lagi-lagi kosong. Popularitas, kejayaan itu yang dilihat oleh Z. Enggak, semua konflik di muka bumi ini yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Semua yang bikin kamu puyeng, mulai kehilangan Facebook kah, mulai kah, enggak ada, ya kan? Puyeng, macam-macam tau puyengmu, bikin ngaji sudah mulai kiainya datang, jamaahnya kok baru sedikit, pusing lagi kan kamu, apa-apa bikin kamu pusing, padahal itu semua kalau dicermati sampai ujungnya enggak ada apa-apanya. Hanya kosong saja. Seandainya ngaji ini sukses luar biasa juga mau apa? Tidak sukses luar biasa juga tidak apa-apa. Kan gitu. Seandainya kamu lulus kumlot juga terus ngapain? Tidak lulus juga mau ngapain? Nah iya kan? Lulus tercepat 3,5 tahun misalnya. Terus ya ngopo? Malah sumpah waktu wisuda disuruh maju lah, baca ini, baca itulah, repot. Ya kan? Yang lulus biasa-biasa malah enak. Kesuwen nunggu ya keluar aja, selesai. Nah, ya kan? Malah enak, malah bebas, ya nggak ada ikatan macam-macam. Ensu, segala sesuatu itu kosong kok. Apa sih yang harus kamu perebutkan, kamu persaingkan, kamu kompetisikan dengan yang lain? Ternyata kamu sendiri sadar semua tidak bisa jadi parameter. Kekayaan banyak tidak ukuran bahagia, tidak punya uang juga tidak ukuran bahagia. Nggak bisa kamu bilang, harta kan nggak jaminan bahagia Pak. Iya, tidak punya harta juga tidak jaminan bahagia, apalagi. Jadi, tidak, semuanya kosong. Nama besar juga kosong. Gelarmu profesor, doktor, haji, kiai, sampai BMW, BMX, MSI. Banyak kan, tapi buat apa terusan? Mati tidak ada yang dibawa. Ya kan, di rumah juga misalnya kamu punya anak, anakmu juga nggak beda, kamu ada dokternya apa enggak, ada profesornya apa enggak.
Bapakmu juga tidak kaget, Pak, saya sudah dokter loh. Dokter di Opetole, kan gitu. Yang ditanyakan mesti tetap, itu sembahyang orang kan mesti gitu. Cek rajin ngaji orang, bapakmu kan mesti selalu gitu. Kamu capek-capek belajar filsafat, hermeneutika, eksistensialisme, ayo, maaf. Buat apa di rumahmu juga tidak laku. Kamu diskusi sama bapak, ayo kita diskusi tentang eksistensialisme. Iya, bingung. Boleh, mesti gitu kan. Jadi, katanya Zen, posisi semua itu kosong. Kamu teriak-teriak Allahu Akbar pakai serban, pakai jenggot. Ya itu ya apa? Ya kan, yang mukuli juga kosong, yang dipukuli juga kosong. Emangnya habis ada peristiwa pemukulan itu terus misalnya maksiat hilang semua, ada apa kan? Enggak juga. Jadi kita capek-capek mengeluarkan tenaga sampai konflik, sampai tawuran, bakar-bakaran yang diperebutkan sesuatu yang kosong. Coba kalian pikir pembakaran gereja yang kemarin di Aceh itu. Kira-kira tujuannya apa? Manfaat yang didapat apa? Apakah kejayaan Islam misalnya yang bakar? Ataukah kepuasan psikis? Ataukah kemenangan politik? Atau apa? Jangan-jangan sudah capek-capek bakar nggak dapat apa-apa, hasilnya cuma penjara. Itu yang kata-katain kosong. Jangan sampai melakukan sesuatu, sebenarnya sesuatu itu kosong, kita belain mati-matian. Nah, ini yang agak khas. Musuh tuku. Iya. Berhenti mengejar. Ya kan? Lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan dilakukan apa yang nggak usah dilakukan. Yang normal-normal saja. Dan nggak usah ngitung hasilnya. Nggak usah memancang pamrih apapun. Jalani aja. Manfaat akan jalan sendiri. Belajarlah sebaik-baiknya, nggak usah mikir besok dapat apa enggak. Jalan aja. Kamu hanya dituntut untuk belajar. Hasil di luar kuasa. Kamu dituntut untuk ngaji. Dapatnya apa di luar kuasa. Kalau sudah dharmamu, ya belajarlah. Nggak harus mikir hasilnya. Dharma seorang siswa, mahasiswa, ya belajar. Lakukanlah. Kalau nggak kamu lakukan, nggak ada yang mewakili kamu. Dharmanya petani, ya bertani, kerja di sawah. Kalau nggak ada yang mewakili. Jalankan aja. Bahwa nanti kok panennya gagal, bahwa nanti kok tetap nggak paham-paham, nilainya jelek, itu urusan lain. Nanti realitas punya logika sendiri. Jalani saja. Tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu. Kamu suka sama lawan jenis, tembak aja. Urusan diterima apa enggak, urusan belakang. Ya kan harus gitu. Lah ngapain kamu mikir terus-terusan, enaknya piye itu sesuai. Segera ditembak, kalau ditolak ganti yang lain kan gitu. Simpel kan, kamu kesuwen mikirin, nggak nyari teori macam-macam, nyari strategi macam-macam. Sebenarnya urusannya sederhana, tinggal kamu tanya, mau nggak sama aku? Nggak mau, ya sudah. Nah, iya kan, nggak mau ya sudah. Masa mau dipaksakan, nggak natural, nggak enak. Meskipun kamu kedukun berapapun ya nggak enak. Jadi kamu wiridan kayak apapun itu suwen, lu tanya aja mau apa enggak. Jadi musuh tubuh, berhenti mengejar-ngejar. Tidak ada gunanya. Lakukan dharmamu, kan gitu. Dharma seorang pelajar, dharma seorang muslim, dharma seorang anak, dharma seorang kakak atau adik, dharma seorang cucu. Pahami dan lakukan. Gak usah mengharap mikir balasan macam-macam. Kenapa sholat? Ya karena saya muslim. Kenapa tahajud? Ya karena muslim aja. Gak usah mikir macam-macam. Manfaat datang sendiri kok. Kalau kamu kerja keras, uang akan datang sendiri. Semakin serius kamu kerja, logikanya
akan datang semakin banyak. Nggak usah mikir logis. Nah, secara kalkulasi nggak nyampe, Pak. Nggak. Kalau main matematika mungkin orang-orang pedalaman yang cuma nyari kayu dia hidupnya susah. Petani-petani hidupnya susah. Tapi enggak kok. Bapak, kakek, nenek, Pak Demo yang petani buktinya bisa nyampe bikin kamu kuliah. Itu kan enggak matematis. Mereka cuma menjalankan dharmanya. Gede ke anak, nyekolah ke anak. Dan kerja serius sesuai bidangnya masing-masing itu dharma. Tanpa harus ngitung matematika, kok wayai bayar, kok enggak, ya utang. Utang nanti dibayar, tak kuatir, gitu aja. Oh dipikir dalam-dalam, piye yo, raine duit sumber yo, piye meneh mau ndak ada ya utang. Nggak diutangi ya nyari yang lain yang mau ngutangi. Simple. Banyak hal yang simple kita sendiri bikin rumit. Sama, rancangan target itu kan yang bikin rumit. Pokoknya saya harus nikah umur 27 maksimal. Nah, iya kalau laku. Iya. Kalau enggak laku apa mau 27? Enggak usah dipanjang lah. Begitu ada yang mau, ayo lah. Ya dirancang-rancang mau gimana lagi. Iya, tapi enggak usah dipatok. Sampai sekarang enggak dapat pacar merancang. Pokoknya 27, 28 harus dari mana jalannya. Dijalani aja. Oke, terus inti ajaran Zen yang paling inti sebenarnya ritualnya adalah meditasi dan mencari diri. Jadi hidup ini harus ada fase kalian mencari dirimu. Kenapa? Praktek hidup kita dari bangun sampai mau tidur itu sering bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Harusnya kalau kalian mau cobalah bangun tidur atau syukur-syukur mau tidur, tenangkan dirimu sebentar, ambil nafas dalam ritme yang agak pelan dan panjang. Ada pengaruhnya ambil nafas itu. Kalau nggak percaya coba sekarang ambil nafas, jangan secepat sekarang. Nggak harus dihitung berapa kali, berapa kali, tapi ritmenya agak dipanjangin aja. Itu pikiran lebih tenang. Sambil kamu mikir seharian ini ngapain aja sih? Pasti kalian akan ketemu beberapa hal yang aku kok gitu sih. Mungkin tadi libur, seharian ngapain aja ya aku libur. Bangun, habis sholat subuh, tidur lagi. Bangun jam 10. Aku kok gitu ya. Waktuku habis banyak hanya untuk tidur. Terus makan. Habis makan main laptop. Sampai zuhur. Itu pun paling buka WA, buka Facebook, buka yang pasti akan banyak yang kelihatan. Ah, ternyata banyak yang sia-sia nih waktuku. Itu manfaatnya meditasi. Itu yang simple. Yang intens mencari diri ke dalam. Memahami dirimu sendiri. Apa watakmu, apa hakikat kedirianmu. Itu pencarian diri. Apa yang selama ini membungkusmu. Apa yang gak seharusnya mencengkram kamu tapi sekarang mencengkrammu. Apa saja yang jadi tempatmu bergantung. Siapa saja idola-idolamu yang jadi kiblatmu sehingga pikiranmu jadi kayak gini sekarang. Itu mencari diri. Meditasi. Makanya yang sangat dianjurkan oleh Zen itu meditasi. Ya karena kita Muslim, ada banyak momen yang diberikan oleh Allah untuk melakukan semacam meditasi. Paling tidak sehari 5 kali. Sholat wajib. Ya kan, itu kan dalam tanda petik semacam meditasi. Dan itu pun ditunggu langsung oleh Allah. Meskipun pikiranmu entah kemana, sholatnya juga kayak gimana, ya nggak tahu. Padahal itulah momen. Ya kan, momen berapa kali Allahu Akbar dalam satu sholat. Itu kan momen harusnya kamu ngerti Allahu Akbar itu kan ekspresi. Ternyata aku itu sangat kecil, sangat lemah. Allah yang maha besar.
Tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu sholat, tiap hari kamu zikir. Itu harus ada momen. Itu kan semua media yang diberikan oleh Allah untuk menemukan dirimu sendiri. Jangan cuma di bibir. Eman-eman. Kalau cuma di bibir, jangan-jangan ada cerita Zen juga. Jadi ada seorang perempuan yang pokoknya tiap hari saya harus baca namanya Buddha sekian ratus kali. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu. Terus dikerjain. Ada tetangganya yang ngerjain. Waktu dia asik-asiknya membaca namanya Buddha, nama Buddha, Amita Buddha, pokoknya terus gitu. Temennya bilang, namanya Nana Yuen. Nana Yuen. Nana dia, wah itu godaan dari luar. Nggak perlu, wiritan terus. Terus, Nana Yuen. Terus dipanggil, ini juga bertahan. Lama-lama nggak tahan, dia marah. Hei, ngapain sih manggilin namaku terus? Aku sedang wiritan nih. Enggak, saya cuma nguji aja. Kamu tak panggil namamu beberapa kali aja sudah marah. Apalagi Buddha tiap hari kamu sebut. Wah, dia jengkel luar biasa itu. Nah, dia tafsirkan sendiri. Ya kan? Loh, jangankan yang itu. Buat kamu sama pacarmu aja. Misalnya kamu manggilnya apa? Yang, ya, yang, lagi, iya, yang, 5 kali aja kamu dipentung. Kartu apa dong sih gitu. Iya, itu yang terjadi kalau kamu wiritan hanya di bibir. Gusti Allah juangkel. Kartu apa pecah gitu, pelan-pelan ini jelas. Tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Mesti gitu ya, sudah dikasih jalan yang lurus. Medianya banyak. Masih minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya tak kasih. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah jengkel ditutup. Ini minta tiap hari dikasih. Minta dikasih lagi. Yo nggak dipakai. Minta dikasih. Nggak dipakai. Belum dipakai minta lagi. Belum dipakai minta lagi. Karakter. Pencarian diri. Jadilah orang yang sisihkanlah waktumu barang sebentar untuk memahami dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kehilangan dirimu sendiri susah. Dalam banyak hal mungkin kamu selalu punya kiblat. Model rambut tak Korea sekarang. Model baju Jerman. Model sepatu nggak ada yang dirimu sendiri. Semuanya kamu nyari benchmark. Laptop, merek HP, merek arloji, semua nggak ada yang dirimu. Jangan-jangan kamu suka dangdut, begitu masuk kota, masuk Jogja, temenmu rock semua, nggak enak kalau rock. Kamu seneng-seneng kan, meskipun nggak seneng dengerin lagu rock, padahal jiwamu jiwa dangdut. Ya kan? Ya. Padahal kamu tiap hari dengerin Oma Irama, sayang luar biasa pada Oma Irama, tapi waktu Oma Irama bikin partai, banyak orang yang ngeritik, kamu ikut-ikutan ngeritik. Padahal jangan-jangan kamu seneng sama Oma Irama. Banyak kan yang kayak gitu, berarti kamu bukan dirimu lagi. Dalam banyak hal, kamu menipu dirimu. Maka, Zen menginspirasi kita untuk, jangan salah, ritual paling penting itu meditasi. Pencarian diri. Kamu punya sholat, kamu punya tahajud, kamu punya tafakur, kita punya muhasabah, masih banyak lagi. Mukorobah, murokobah yang dalam sufi itu. Itu semua media untuk pencarian diri. Jadi yang pertama, hiduplah meditatif. Hidup meditatif itu berarti selalu refleksi. Apa-apa dipikir dulu. Dengarkan hati nuranimu dulu. Wah, itu pencarian diri antara lain. Terus menegaskan lagi. Lakukan. Nggak usah terlalu banyak debat, diskusi. Kalau memang itu baik, lakukan aja. Peduli amat, banyak kritik, banyak orang nantang debat, banyak orang nuduh itu bid'ah, banyak orang nganggap itu nyeleweng. Biarlah yang diskusi-diskusi. Kalau kamu anggap baik, lakukan. Kesulitan didiskusikan buat apa? Wong itu agama, spiritualitas itu tujuannya meningkatkan kualitas hidup.
Dan kualitas hidup nggak akan naik dengan kamu diskusikan tiap hari. Jadi itu ada puisi dari tokoh Zen. Zen itu bukan pemikiran, ia adalah laku. Sebuah laku hidup. Kalau pemikiran akan melahirkan konsep, tapi laku membebaskan diri dari konsep. Kalau kamu debat, mungkin lahir teori. Tapi kalau kamu jalankan, kamu akan ngerti yang sejati dan teori gak ada artinya lagi buatmu. Yang kamu sudah ngerti sendiri. Ngapain bersandar pada teori? Pemikiran menyibukkan pikiran. Laku mengistirahatkan pikiran. Tidak perlu capek-capek kamu mikir. Pemikiran itu mengikat, kalau laku membebaskan. Zen itu zazen. Zazen itu duduk diam, punggungnya lurus, buka mata hati, masuklah ke dalam diri. Meditasi. Jadi intinya di situ. Duduklah yang tegak. Duduk tegak itu penting. Nggak sembarangan orang dudukmu tak lihat di sini semua nggak ada. Kayak saya juga nggak bisa. Saya nggak tahu memang dari sananya agak membungkuk dikit. Tapi latihan duduk yang tegak. Secara kesehatan juga penting. Ya kalau kamu nanti duduk tasyahud, kakinya yang miring tapi punggungnya usahakan tegak. Sholat juga punggungnya yang tegak. Itu nanti manfaatnya banyak. Terus yaitu kalau mau introspeksi ke dalam, buka mata hati, masuklah ke dalam dirimu. Melihatnya jangan keluar. Sumber semua konflik hari ini, setiap orang melihat keluar. Mencari, bahkan nggak cuma melihat keluar, mencari salahnya yang di luar dirinya. Ada apapun yang dikambing hitamkan yang di luar dirinya. Masuk kelas telat, yang disalahkan bisnya. Bisnya Pak, macet Pak. Hubungannya apa lah, kalau nggak pengen macet ya tadi berangkat lebih pagi. Selalu yang disalahkan yang di luar dirinya. Jelas-jelas diputus pacarnya tapi itu bodoh Pak ceweknya Pak. Masa sing disalahkan apa beliau? Padahal dia sendiri yang ceweknya sudah bosan malah dia nggak ngerti. Coba aja bisa mesti nyesel dia Pak. Iyalah. Nggak pernah dirimu sendiri yang salah, selalu orang lain. Nah itu kenapa perjalananmu selalu keluar, nggak pernah perjalanan ke dalam. Jadi sekali-sekali kalau bikin study tour ke dalam diri kita masing-masing. Nggak harus kemana, tapi ke dalam. Jadi kita rancang misalnya Masjid Sudirman merancang acara untuk kita rekreasi bersama. Kemana? Ke dalam diri masing-masing. Nah itu manfaatnya lebih besar daripada habis uang banyak kembali. Oke, jadi lakukan ya. Yang rajin baca, rajin belajar, rajin nambah wawasan, tekun, itu step pertama. Nggak ada gunanya kalau nggak ada step selanjutnya. Laku. Katanya orang Jawa, ilmu itu kelakonnya kanti laku. Kemuliaan dirimu dari ilmu ketika ada dimensi laku. Meskipun Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu tanpa laku itu disebut kasajar bila sanad, seperti himar yang bawa kitab, ya kan? Sama salil himari yang milu asfar, seperti keledai yang bawa kitab. Tiap hari kalau kamu diskusi, kitabnya keluar semua. Menurut Gus Dur, menurut Nurholis Majid, menurut Stoas, kuat, buku-buku ini. Kamu sendiri pendapatnya gimana? Ya, ikut mereka aja Pak. Oh ya, berdoa. Jadi sama saya Himari milu asfar, footnote-nya dari halaman awal sampai halaman akhir. Di sini ngutip kabeh. Dia sendiri nggak punya pemikiran. Ya, jadi tidak ada laku. Jadi laku harus ada sebagai kelanjutan dari pemikiran. Kalau sudah laku, konsep teori pemikiran jadi nggak penting lagi. Oke, terus kayak tadi
jalanilah langsung. Ilmu yang ada di kepalamu sudah sangat banyak. Referensimu sudah sangat banyak. Kapan dilakukan? Kamu tiap hari posting di WA, posting di Facebook, semua kata-kata mutiara masuk semua. Bagus yang kamu posting, tapi kalau nggak kamu jalani, kamu alami langsung buat apa? Katanya Zen, yang penting jalani. Mending ilmumu sedikit, tapi dijalankan. Makanya minggu lalu kan ada teori orang Jepang nggak suka mubadir, termasuk ilmu. Kalau bahasa Arab, yang di pepatah itu seperti pohon yang tanpa buah. Mubadir. Ya kan? Ngaji filsafat ini sudah pertemuan ke berapa ya? Mungkin sudah 90-an lebih. Mungkin kamu sudah dapat banyak. Bahkan mungkin sudah lupa lebih banyak. Ya. Tapi ya bingung, kok apa sih gunanya saya ngomong tiap malam Kamis di sini kan gitu. Apa ya daripada iseng-iseng malam-malam ngapain Pak, TV juga sinetron semua. Ganteng-ganteng serigala apalagi kan itu doa acaranya. Saya enggak mau Pak, saya enggak ganteng. Misalnya. Jadi kenapa kok tak suka sinetron? Sinetronnya bikin tersinggung Pak, karena isinya yang cakep-cakep semua, yang jelek gak laku. Jadi wawasanmu apapun, kalau kamu tahu itu kebaikan, jalankan deh. Ilmu itu tidak cukup hanya untuk tahu, tapi harus plus laku. Itulah nanti yang kalau dalam istilahnya teman-teman pesantren yang melahirkan berkah. Pesantren-pesantren salaf itu kurikulumnya mulai tahun 40-an sampai sekarang mungkin tetap Riyadhus Shalihin, Jurumiyah, Takrib, itu aja tuh. Dibolan baleni. Tapi dijalankan dan ada berkah di sana. Ada pengalaman langsung. Bandingkan dengan di kampus. Mata kuliah itu mulai Pancasila sampai filsafat ilmu, filsafat bahasa masuk semua. Tapi tidak eksperiensial. Cukup dihafalkan untuk ujian, setelah ujian selesai. Itu yang bikin ilmumu tidak berkah. Pak, Pancasila nyari berkah gimana? Loh, Pancasila itu kode etik ya. Ada moralitas di situ. Ngapain kamu capek-capek belajar kalau nggak dijalankan? Dan banyak lagi, tidak ada mata kuliah yang tidak ada dimensi praksisnya. Maka katanya Zen, yuk dialami langsung. Bolak-balik belajar tentang sufi. Pak, saya senang dengan tasawuf itu Pak. Baca cerita para wali itu sip Pak. Tapi Riyadhah tidak kuat Pak saya. Dia ngapain kamu belajar tasawuf? Wiridan lama-lama itu pusing saya Pak, tidak kuat. Tahajud apa lagi Pak? Ayo, buat apa terusan ilmu, wawasan kesufianmu? Atau nunggu tua besok? Ayo, mungkin kalau tua Pak, ya percayalah, tidak akan nemu kamu waktu. Justru longgarnya sekarang. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri besok. Iya, harus kamu mulai sekarang kalau memang tertarik dengan dunia itu. Ini step selanjutnya namanya kesadaran hisirju, menjadi sederhana. Jadi kebiasaannya pikiran itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet. Maka Zen menganjurkan kebalikannya. Kesadaran hisirju. Sadarilah bahwa hidup itu simpel kok. Allah ngasih alam semesta ini untukmu dengan misi tertentu. Tidak mungkin nyusah-nyusahin kamu. Gampang. Ya kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet, bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet.
Yang bikin kategori-kategori kan kita. Ya kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Syiah. Ini setengah-setengah. Sunni Syiah, Susi. Yang sana, iya. Ya kan, itu kan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu. Ini NO, ini Muhammadiyah. Yang itu tidak jelas NO apa Muhammadiyah itu. Apalah namanya, tapi itu tidak konsisten, tak dia anarkis. Oh yang sana, pokoknya kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisir, ya enggak, hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal-normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah? Oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Loh kok banyak orang Syiah lah? Ya dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana. Makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia, orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri. Bikin baju puyeng. Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdus Salam itu. Wah, dia ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdus Salam itu Ahmadiyah, ayo, puyeng dia mulai. Waduh, kok Ahmadiyah ya? Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Ya ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap nggak Islam, berarti Islam sama sekali nggak punya sama Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpek lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya. Jadi di jalannya biasa saja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti. Nah, filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan, ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Tuh. Jadi kesadaran serius, hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet, tidak karu-karuan. Atau hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam. Tapi yang lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU yang Muhammadiyah. NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, PKB. Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang itu urusannya kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri. Yang rusak juga pikiranmu sendiri. Yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, pakai jubah. Rasul pakai jenggot, pakai jenggot. Rasul makannya 3 jari, 3 jari. Terus makan bubur ayam, bikin teori lagi. Oh, yang diikuti jangan yang fisik-fisik. Yang diikuti yang aspek perilaku-perilaku. Rasul, ya istrinya 9. Oh, itu khusus untuk Rasul, kita enggak. Puyeng nggak mau bikin teori, suwi begitu ketemu fakta baru, bikin teori baru, ketemu fakta baru, bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, bisa lagi kan nanti ada apa lagi? Oh, bukan itu. Nabi pakai celana dalam nggak? Benda mestinya belum ada. Oh, berarti yang pakai celana dalam bid'ah loh itu. Ah, bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus ganti lagi. Ya kamu sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet gak karu-karuan. Ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bingung ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang enggak ada bid'ah dolalah, yang hasanah. Pokoknya bid'ah ya bid'ah. Iya kan? Coba lihat persilangan konflik itu. Enggak jelas.
bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya gegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit, dijalani aja sederhana. Orang Islam yakin Islam benar ya wajar waktu dia orang Islam. Yang NU yakin NU benar ya wajar dia NU. Masa NU disuruh yakin Muhammadiyah benar ya tak pantas. Ya kan? Syiah itu sesat bagi saya. Ya wajar. Kamu Sunni memang. Ya, kalau nggak mau anggap sesat nanti kamu masuk Syiah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu Sunni kan simpel. Tidak apa-apa kamu jangan melotot-melotot kalau menganggap Syiah sesat. Saya juga menganggap sesat loh. Kita sama-sama Sunni. Biasa aja simpel. Nggak usah pakai marah-marah. Ya kan? Tidak apa-apa kamu anggap sesat itu tidak apa-apa. Kamu anggap Ahmadiyah sesat itu ya mau urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngamplengi orang ya urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang yang lain sakit terus dibalas ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukuli ya jangan komplain. Salamu dewe kemarin mukul-mukul kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu. Gak usah dipikir terlalu dalam. Pak sampai umur segini kok saya gak dapat pacar. Biasa. Iya kan? Iya. Kamu kan langsung bisa introspeksi ya. Gak harus ada ya. Ya kan? Saya kok gak lulus-lulus sih Pak. Ayo, kamu ngerti sendiri lah jawabannya. Mau nyari jawaban apa lagi sih? Wis ngerti jadi kamu itu jawabannya. Ngapain dipikir dalam-dalam? Segalanya ada sebab akibatnya. Kan gitu. Kok saya nggak banyak disukai orang Pak? Coba dicek introspeksi. Kira-kira apa yang nggak disukai orang? Pasti ketemu kok. Kamu sudah ngerti. Nggak perlu berteori macam-macam. Nggak kayak teori psikologi, Sigmund Freud macam-macam. Nggak. Iya. Jadi wis jelas jawabannya. Kamu ngerti sendiri. Jadi kesadaran serius. Jangan dibikin rumit. Kesadaran sederhana, segalanya sederhana. Terus, ini intisari selanjutnya, wu-wei. Ini yang agak khas dari Zen. Wu-wei itu definisinya action in no action. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo di serat Lokajaya yang dikutip oleh masjidnya UIN itu ngeli ning ora keli. Ikut menghanyutkan diri dalam realitas tapi tidak tenggelam. Ini agak berat. Ya. Maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja. Jangan memaksakan diri, jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Kalau enggak, nanti akan terjadi disharmoni. Ketidakseimbangan. Ketika ada yang tidak seimbang, pasti nanti ada dampaknya. Keserakahanmu pada hutan, dampaknya kamu rasakan sekarang. Intervensimu terlalu banyak. Keserakahanmu pada apa lagi? Kekayaan, dampaknya ada korupsi, ada kecurangan-kecurangan, dan banyak hal yang lain. Jadi, action in no action. Nyari uang ya, tapi kejarlah secara natural. Nggak usah ambisius sekarang nyari uang, minggu depan kaya raya. Nggak harus percaya sama promosinya MLM. Nggak harus. Tapi mungkin kalau mau ya nggak apa-apa. Jadi yang wajar-wajar saja. Bekerja 100, ya nanti imbalannya baliknya juga 100. Wajar. Yang nggak wajar pasti ada yang nggak beres di situ. Dan nanti ada efeknya pasti. Action in no action. Lakukan sesuatu tapi sesuai sunatullahnya.
Tidak harus bikin yang mukjizat-mukjizat yang luar biasa, luar biasa. Hidup yang dipedomani sunnatullah. Kamu loncat dari lantai 3 amplas, itu secara sunnatullah mati. Itu aja yang dipegangi. Jangan jajal meskipun kamu yakin, loh kalau Allah menghendaki, Pak. Bisa loh Pak, tidak mati. Ya jajal merah percaya. Enggak, yang kita pedomani secara sunnatullah, loncat dari lantai 3-nya amplas yang paling atas itu ya tewas. Sunnatullahnya itu bahwa ya mungkin saja Allah intervensi tapi jangan dicoba. Itu namanya action in no action. Bisa kok kamu jajal loncat dan selamat, tapi itu tidak sesuai sunnatullah. Secara sunnatullah kamu mati. Itu jadi bekerjalah yang alami, jangan memaksakan diri, jangan ngatur-ngatur, jangan mempengaruhi yang sudah hukumnya. Toh sunnatullah juga dari Allah. Ada banyak hal. Manusia hari ini kan gitu. Mentang-mentang jelek terus kulitnya hitam operasi. Kayak Michael Jackson itu jadi putih kabeh. Tapi ya ada efeknya kan akhirnya. Mungkin kanker kulit, mungkin susah, macam-macam. Jadi, action in no action. Tidak harus ambisius, tidak harus intervensi. Oke, sekarang masih ada waktu. Saya agak cepat, ada 10 makomat. Saya menyebutnya makomat, pinjam istilah dari Sufi. Jadi suluk juga dari Sufi. Suluknya para ulama Zen ini biasanya digambarkan dengan lukisan sapi dan penggembalanya. Ada 10 lukisan. Dan itu di mana biasanya sak deret itu. Ini tak ambil lukisannya yang tak penting. Biasanya lukisannya agak jelek-jelek karena kasar. Lukisan tangan. Untuk menggambarkan 10 step Zen Buddhisme. Versinya banyak, tapi alurnya sama. Kenapa pakai sapi? Jangan lupa sumbernya dari India. Bagi India sapi itu dimuliakan. Ya, kalau di sini diberantai habis-habisan. Iya. Kalau cuma dibantai tidak apa-apa. Ada yang tega sekali kan mau dibantai di gelonggong itu kan dimasukin air. Itu bisa nangis-nangis orang India kalau lihat itu. Jadi analoginya sapi. Saya baru tahu kemarin baca-baca di India itu kalau ada perempuan cantik dan anggun terus bijaksana, pinter, itu pepatahnya adalah perempuan itu seperti sapi. Nggak ada di sini ya. Kalau di sini anak perempuan disebut sapi mesti marah. Tapi di India kalau ada perempuan disamakan dengan sapi berarti dia anggun terus pinter. Jadi cantik, anggun, pinter. Hebat sekali kamu seperti sapi. Iya rasanya tapi tidak apa-apa lah. Karena tradisi sana, karena sapi bagi kita kan rasanya beda dengan orang India. Orang India sapi kadang tidak ditaruh di belakang di kandang, tapi ditaruh di kamar tamu. Iya. Jadi karena sapinya dimuliakan. Oke. Intisari ajaran Zen. Saya ingat ada kisah Zen. Ada guru Zen namanya Huineng. Ini orangnya nyampol. Jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya Zen. Satu ketika di desanya ada anak perempuan yang hamil. Tidak ketahuan bapaknya. Saking sumbengnya anak perempuan ini ditanya bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu? Ngawur aja dia menyebut itu si Huineng itu. Nah, orang sekampung datangi dia, Huineng, berani-beraninya kamu menghamili anakku. Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus merawat anaknya.
Tapi anakku nggak boleh dinikahi. Kok enak kamu? Benar ya? Loh, memang harus begitu. Iya. Ya sudah kalau memang harus gitu. Dan benar, waktu melahirkan, bayinya dikasih ke Wineng, dia harus mengasuh bayi itu, ya diasuh. Dicariin susu, dicariin makan. Tapi lama-lama perempuan ini kasihan. Lihat, oh Wineng ini kasihan ya, itu anakku sebenarnya bukan sama dia, dia akhirnya terus cerita ke bapaknya, Pak, salah yang menghamili saya, bukan itu dulu yang temanku sendiri. Wah, terus datanglah orang tuanya ke ngomong, wah mohon maaf, kemarin saya nggak tahu ternyata anakku yang bohong, sekarang bayiku yang sudah diasuh 3 tahun harus tak ambil lagi. Apa harus gitu? Iya, ya sudah kalau gitu silakan. Ya kan? Jadi dia ndak komplain, ndak marah, ya ndak, ayo DNA tes apa-apa, ndak. Ya pokoknya gitu lah. Ya, ya ndak apa-apa kalau gitu ya, ya. Jadi ndak harus ribut. Kalau ribut nanti yang malah ruwet. Bisa jadi problemnya semakin ndak karu-karuan, semakin panjang mungkin malah jatuh korban. Jadi dia simpel. Padahal sudah mengasuh 3 tahun, mungkin masa-masa pertumbuhan sayang-sayangnya, lucu-lucunya diminta lagi, ya dikasih. Padahal nggak ikut apa-apa, disuruh besarin anaknya, ya nggak apa-apa. Ya kan? Loh itu, ya, kayaknya Zen. Jadi nggak banyak mikir. Jadi pertanyaan cuma satu, apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Simpel. Saya pernah kayak gitu waktu diskusi sama orang yang keras itu. Oh, tidak bisa itu Bang Faiz. Harus syahadat itu. Harus Pak. Iya, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah Pak, sudah. Beres kan? Daripada terus aku bantah. Oh, dari mana syahadat Pak? Dalilnya apa sampean? Rame, panjang urusannya. Cukup syahadat, selesai syahadatnya dapat pahala kan baca syahadat. Banyak hal yang selesai dengan iya harus jalani aja. Wong simpel Pak. Nggak harus dibikin rumit. Betul. Itu contohnya. Nah, intisari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkram oleh masa lalu dan nggak usah melamunkan terlalu jauh masa depan. Jalanilah sekarang di sini saat ini. Karena sedang di masjid ini, nikmatilah sekarang di sini di masjid ini. Adanya cuma teh, ya nikmatilah teh, nggak usah terbayang kopi yang ada di kamar. Ya kan? Nggak ada gunanya, wong memang adanya di sini cuma teh. Nanti kalau di kamar ada kopi, baru bikin kopi. Ya kan? Adanya itu ya dinikmati itu. Yang paling real, yang paling nyata sekarang. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang atau terjebak masa lalu dan nggak bisa keluar dari sana. Sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri nggak merasakan apa-apa. Kayak kamu mau ujian, apa mau ngalang ujiannya masih seminggu lagi. Duh, gimana ya aku ujian besok? Gimana ya aku ujian besok? Nggak mikir sekarang banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu. Ah, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu. Menghantui. Jadi, nikmatilah hidupmu sekarang, di sini, dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan, iya. Tapi jangan terobsesi. Kamu nggak tahu ada apa besok di depan. Teringat masa lalu boleh. Tapi jangan terlena. Jangan tenggelam dalam masa lalu. Kayak kamu naik motor itu loh. Masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat karena sudah di belakang. Makanya spion. Spion itu kecil. Sekali-sekali. Jangan nonton spion terus. Nanti kamu nabrak.
Yang harus kamu pikir sekarang ketika kamu naik motor. Gak usah mikir nanti tujuannya. Besok ada apa, di depan ada apa. Sekarang aja lebih ada apa. Konsentrasi ke situ. Sekali-sekali lihat spion tidak apa-apa. Tapi iya, perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati. Syukuri apa adanya. Kan gitu kalau dalam bahasa agama. Jadi ini penting. Nikmatilah ngaji ini. Mungkin besok 3-4 tahun lagi kamu sudah lulus nggak di Jogja. Iya, kalau Facebooknya masih ada kamu bisa download. Kalau nggak ada hilang lagi sumpah kamu. Jadi dan nggak usah mikir besok hilang apa enggak. Kalau sama besok hilang lagi. Terus kamu sumpah, dinikmati aja lah sekarang. Iya. Nggak usah sumpah yang besok ada apa dan yang kemarin ada apa. Jalan aja. Tuh intisari yang kesekian. Sekarang di sini dan saat ini.